Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Santi Rohmatin yang saya hormati sebagai narasumber pada malam hari ini, Bapak Ibu guru hebat dan semua yang hadir di sini yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga malam hari ini kita masih dapat menghadiri acara webinar yang dilaksanakan oleh Ibu Santi Rohmatin bagi budaya positif di lingkungan sekolah. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Langsung saja karena waktunya sudah malam. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Lia Anjarsari. Saya guru di SDN Purwosari Magetan. Di sini sebagai moderator webinar yang akan dilaksanakan oleh Ibu Santi Rohmatin. Untuk webinar kali ini, langsung saja kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyikat waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Santi Rohmatin. Silahkan. Baik, terima kasih Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya kehendaknya lah acara webinar pada malam hari ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya atas kehadiran dan berkenan meluangkan waktu dalam acara ini, juga sudah hadir tepat waktu dalam acara ini. Bapak Ibu, webinar malam ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, sebagai salah satu tugas yang harus saya lakukan dalam kegiatan memenuhi LMS. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua dalam acara malam ini sehingga nantinya bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Baiklah, mari kita buka malam ini dengan sebuah tema yaitu budaya sudah positif muncul yang ada di lingkungan kita. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai sesi berbagi budaya positif kali ini yang akan membahas beberapa hal tentang budaya positif. Sebelumnya, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita sama-sama belajar tentang bagaimana itu budaya positif. Budaya positif yang akan kita bahas ada beberapa hal, di antaranya adalah yang pertama, paradigma perubahan belajar atau perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian yang kedua, disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar, sebelum nanti kita akan membahas materi-materi yang lain yang ada di budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar?
Baik, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita kembali ke pembelajaran dengan paradigma baru. Di dalam pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensial, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran dengan paradigma baru ini sangat berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang dulu kita dapat ketika kita masih sekolah. Tentu saja dengan perubahan paradigma yang memiliki arti perubahan pola pikir, perubahan mindset terhadap proses pembelajaran. Apa saja yang berubah di antara pola pikir atau mindset yang ada di lingkungan belajar kita? Yang pertama adalah perubahan paradigma terhadap guru. Bisa juga nanti paradigma terhadap proses belajar, perubahan terhadap sumber belajar, atau perubahan paradigma tentang penilaian hasil belajar. Seperti yang kita ketahui, guru tidak lagi sebagai mesin penjual pengetahuan, melainkan harus mampu tampil sebagai pelatih atau fasilitator belajar. Jadi di sini guru harus bisa melatih siswa agar mampu berpikir, terampil, memecahkan masalah, dan membuat inovasi baru. Guru dan siswa harus mampu menciptakan proses pembelajaran atau penguasaan materi belajar berdasarkan hasil akhir. Kemudian perubahan paradigma terhadap proses belajar. Jadi pergeseran proses pembelajaran dari belajar yang dulunya adalah konvensional berubah menjadi pembelajaran yang lebih modern, atau dengan kata lain belajar yang lebih kooperatif dengan titik tekat pada pemecahan masalah. Aktivitas belajar tidak harus selalu di dalam ruang kelas duduk diam mendengarkan, tetapi kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran di luar kelas, seperti halnya kita memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat. Kemudian kita akan membahas tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif di sini memiliki makna sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan sebuah ketidaknyamanan. Kenapa kita tidak nyaman? Coba kita kembali lagi ke diri kita masing-masing. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, di situ Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena itu berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu yang tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Tentu saja kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Dan syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka
bisa berperilaku sesuai profil pelajar Pancasila. Baiklah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 di sini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, untuk mendapatkan pengakuan tentu saja. Di sini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya orang ini akan termotivasi dan akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, gitu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, penghargaan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, gitu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena memiliki motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Baiklah Bapak Ibu, yang berikutnya adalah konsep disiplin dan dengan identitas gagal. Ada 2 hal sebenarnya, ada konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin dengan sebaliknya, identitas yang sukses. Konsep disiplin dengan identitas gagal ada 2 hal, yaitu hukuman dan penghargaan. Seperti yang kita ketahui, hukuman akan sangat menyakitkan, tidak nyaman, merasa takut, terpaksa, menyembunyikan kesalahan, dan akhirnya menjadi rendah diri. Dan penghargaan sebenarnya tidak terlalu efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai diri. Jadi di sini nanti akan muncul kecemburuan sosial pada sebelah pihak. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang merasa sebenarnya mampu, tetapi karena adanya penghargaan, mereka tidak mau menunjukkan potensinya, seperti itu. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal dirasa kurang begitu baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan kebalikannya sekarang. Jika tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, kita akan ke konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses sama seperti tadi, kita bagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah konsekuensi dan yang kedua restitusi. Di dalam konsekuensi ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, jadi ada ketersalingan. Murid mematuhi peraturan
dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi yang akan kita bahas nanti lebih panjang, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu tadi konsep-konsep dari bagaimana yang gagal dan bagaimana yang sukses, seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsep disiplin di sini ada dua perbandingan, bagaimana perbedaan antara hukuman dan penghargaan dan konsekuensi restitusi. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 4 sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan diterima dan disayang. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mau disayang. Kebutuhan ini terkait dengan adanya dukungan atau motivasi, support tentang cinta, kasih sayang, kepedulian dari orang-orang yang tersayang, dari orang-orang yang terdekat kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia adalah bisa. Kebisaan yang menjadi kebutuhan dasar ini dibuktikan dengan bisa terpenuhi dengan terus berlatih, bekerja keras, berikhtiar, berkarya, tidak putus asa dalam memenuhi kebutuhan dasar. Itu kemudian ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia lainnya, yaitu kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebutuhan akan senang, kesenangan, hiburan. Di sini bisa didapatkan, dipenuhi dengan menghibur diri melalui traveling, sehingga dapat menyegarkan pikiran dan menimbulkan rasa kesenangan, healing, jalan-jalan, shopping, seperti itu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia bebas merdeka. Kebutuhan-kebutuhan dasar bebas merdeka ini bisa terpenuhi dengan cara berkreasi, mencoba hal baru, selalu bergerak, dan tidak terlalu terpengaruh terhadap orang lain. Kemudian Bapak Ibu, ada pendekatan restitusi di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, pendekatan restitusi ini memiliki 5 posisi kontrol restitusi. Apa saja itu? Yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. 5 posisi kontrol dalam restitusi itu antara lain yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid, dan mereka lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan menyampaikan kalimat, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah, selalu kamu. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang yang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang diucapkan biasanya oleh wali kelas ya nih, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali aku harus memberitahu? Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi guru di posisi teman menggunakan
hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi ya ada beberapa kalimat yang mungkin bisa tersampaikan di situ ya. Ya sudahlah, kali ini nggak apa-apa gitu. Kemudian ada posisi pemantau, yaitu mengawasi, memonitor. Pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan yang ada konsekuensinya tentu saja. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya kalimat-kalimat yang muncul akan, peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu kan sanksi dan konsekuensinya apa? Biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor. Sebelum kita ke keyakinan kelas, saya lanjutkan sedikit tentang posisi manajer tadi ya Bapak Ibu. Adalah sebagai mentor yang bertanggung jawab pada si murid ini. Jadi murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Baiklah, kita ke keyakinan kelas sekarang. Mengapa perlu keyakinan kelas? Kemudian mengapa tidak ada peraturan, bukan peraturan kelas saja gitu ya. Apa sih perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Mungkin di sini akan kita saksikan. Kita bisa cari perbedaannya. Kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas biasanya tidak terlalu banyak, mudah diingat, mudah dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dan biasanya semua pihak ini berkontribusi pada keyakinan kelas yang telah dibuatnya melalui kegiatan curah pendapat seperti itu. Dalam keyakinan kelas ini adalah bagaimana caranya menghormati orang lain, seperti itu ya, sebenarnya berkomitmen. Kemudian ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk mencurahkan pendapatnya, apa yang diinginkannya, seperti itu. Kemudian mencatat semua masukan murid pada warga sekolah, semua siswa ya bisa melihat hasil curah pendapatnya tadi, menyusun keyakinan kelas, kemudian meninjau kembali, kemudian setelah keyakinan kelas itu dibuat, maka semua warga sekolah dapat meninjau ulang dan menyetujuinya, kemudian diletakkan di dinding sekolah atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas, seperti itu. Jadi kembali lagi, keyakinan kelas tadi adalah sebuah proses yang telah dibuat bersama. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita ke segitiga restitusi sekarang. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Jadi restitusi adalah suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi ini. Jadi Bapak Ibu, setelah kita tahu apa itu restitusi, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya, kan? Nah, di sini ada segitiga restitusi meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip tentang teori kontrol. Jadi ada langkah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan sebagainya. Jadi ada 3 hal itu. Kemudian di sini ada sebuah paragraf yang agak panjang ini.
kembali ke program disiplin positif. Jadi setiap guru itu harus memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Karena guru adalah seorang among yang memiliki posisi manajer untuk menentukan murid-murid yang menjadi insan dan mandiri. Oke, demikian sesi 1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Akan saya kembalikan ke Mbak Lia selaku moderator dalam webinar ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi atas pemaparan. Terima kasih Bu Santi. Sekali lagi terima kasih Bu Santi atas pemaparan tentang budaya positif yang sangat luar biasa sekali. Banyak hal-hal baru yang dapat kita dapatkan pada malam hari ini ya, tentang hukuman, penghargaan, kemudian ada restitusi dan proses dari tahapan segitiga restitusi itu sendiri. Semoga apa yang kita dapatkan itu bisa kita terapkan ya, karena sangat menginspirasi sekali. Harapannya bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya buka untuk 2 orang penanya. Silahkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Silahkan bisa angkat tangan. Bu Nina, monggo Bu Nina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini untuk Mbak Santi, dari secara keseluruhan tayangan slide PowerPoint yang ditampilkan tentang nilai budaya positif sudah sangat bagus sekali dan menginspirasi. Di sini saya hanya memberikan sebuah masukan, semoga bermanfaat, yaitu sebaiknya di antara slide dari PowerPoint tersebut ditampilkan budaya positif secara nyata yang telah dilaksanakan di sekolahannya Mbak Santi, terutama terkait dengan keyakinan kelas, kemudian restitusi, ataupun hal-hal yang langsung bersifat pada kenyataan atau penerapan dalam kehidupan di sekolah. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih sekali Bu Nina atas masukannya yang sangat bagus nanti untuk kedepannya. Nggih. Terima kasih Mbak Nina masukannya dan diingatkan. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Nina, Bu Nina. Jadi sebenarnya aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk mengimplementasikan keyakinan kelas ini sudah saya lakukan di dalam kelas-kelas paralel kami, yaitu di kelas 10 dan kelas 11. Jadi memang ada beberapa tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Dengan menggunakan langkah-langkah dan prosedur sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi seperti ini Bu Nina dan teman-teman, sebelum kami melakukan keyakinan kelas, kami merancang tindakan untuk aksi nyata pembentukan kelas. Tentu saja dengan latar belakang dan tujuan yang untuk menumbuhkan budaya positif pada anak-anak kami dengan tolak ukur siswa. Lini masa dan langkah-langkahnya tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi di sesi 1. Kemudian ini gambaran aksi nyata kami. Yang pertama tentu saja ini anak-anak ya, di dokumentasi kami di sini tampak ada semacam arisan. Ini anak-anak menuliskannya di kertas, kemudian ada juga yang kita tuliskan di papan tulis.
anak-anak memberikan pendapat mereka, ada yang berebutan ini untuk menuliskan pendapat mereka, dan ini hasil akhirnya, yaitu tentang peraturan kelas bersama Bu Santi, seperti itu kata anak-anak. Jadi seperti itu Mbak Nina, kita sudah melaksanakan keyakinan kelas ini pada awal semester sebelum kami melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi memang sudah mengkondisikan anak-anak untuk bisa. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, dengan mulai diwujudkan aksi nyata yang tadi saya sampaikan pada budaya positif ini, kami berharap menjadi suatu inspirasi untuk lebih tumbuh subur budaya positif di lingkungan sekolah kami khususnya, dan mungkin di sekolah-sekolah lain pada umumnya. Saya menyadari bahwa sebuah perubahan membutuhkan sebuah proses, termasuk perubahan menghadirkan sebuah disiplin dan budaya positif. Jadi di sini nanti keyakinan kelas bisa disesuaikan dengan keadaan Terima siswa kasih Bu Santi yang bisa atas ditempel di pemaparan. dinding seperti itu. Jadi dibuat semenarik mungkin sesuai dengan tingkat. Terima kasih Bu Santi. Masih ada waktu, Bu Moderator, kalau masih kita buka sesi pertanyaan berikutnya. Sepertinya tadi ada yang angkat tangan, siapa ya? Tadi ada yang angkat tangan, siapa ya? Mbak Monika ya? Ya, Bu Monika. Nggih, monggo. Monggo Mbak Monika. Teman-teman, ini adalah CGP, sudah GP angkatan 4 kemarin sudah lulus. Silakan Mbak Monika. Sebelumnya selamat malam, kenalkan nama saya Monika dari SMK Negeri 1 Magetan. Sini saya mau ingin sedikit bertanya kepada Bu Santi, apakah mengenai teori restitusi ini Bu Santi pernah ada sebuah pengalaman dalam menerapkan teori tersebut terhadap kasus siswa? Mungkin Bu Santi pernah mengalami atau menghadapi sebuah kasus yang terjadi pada siswa, kemudian menerapkan teori restitusi seperti itu. Nantinya mungkin dari pengalaman yang sudah disampaikan Bu Santi bisa memberikan pencerahan kepada kita agar kita ada gambaran lebih jelas seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Monika. Jadi tentang restitusi dan segitiga restitusi, apakah saya pernah mendapati anak yang memiliki masalah kemudian diselesaikan dengan studi segitiga restitusi? Ya, pernah. Pada waktu itu ada siswa kelas 11, dia sangat aktif dalam kegiatan OSIS. Dan anak ini pun salah satu anggota OSIS yang aktif dan berbakat, memiliki banyak prestasi non-akademis. Nah, pada suatu ketika ada guru mapel yang memarahi si anak OSIS ini karena belum mengerjakan tugas dan banyak materi yang ketinggalan karena dia terlalu sibuk dengan kegiatan OSIS. Jadi dia jarang ada di kelas karena lebih banyak kegiatan di luar kelas.
Nah, guru mapel tersebut tidak mau tahu dengan kegiatan siswa ini dan maunya siswa ini ada di kelasnya ketika pelajaran berlangsung seperti teman-teman yang lain. Dan si anak ini kecewa dengan guru mapel tersebut karena merasa tidak mau mengerti dengan apa yang dialaminya. Sehingga anak ini curhat ke saya bagaimana dia memiliki masalah dengan guru mapel tersebut. Nah, pada saat ini saya berusaha untuk menjadi manajer, menjadi penengah sebenarnya, dan menyarankan untuk meminta maaf kepada guru mapel tersebut karena jarang ada di kelas dan minta izin ketika akan meninggalkan kelas. Dan dia harus bisa mengejar materi dengan minta tambahan pelajaran atau minta bantuan teman-teman tentang materi yang tertinggal. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi kemudian dia menghadap ke guru mapel tersebut, minta maaf, minta tambahan jam meskipun dia aktif di luar, tetapi dia tidak akan ketinggalan pelajaran. Seperti itu kemarin yang terjadi. Alhamdulillah, saya kira 2 pertanyaan cukup nggih. Sebenarnya masih ingin sekali kita panjang lebar berdiskusi, tapi karena memang waktunya terbatas, sayang sekali kesempatan kita malam hari ini harus kita akhiri sampai di sini. Mungkin dari Bu Santi ada kata-kata penutupan yang ingin disampaikan? Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, sudah membersamai saya dari awal sampai akhir kegiatan ini. Semoga amal panjenengan semua mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki, diberikan kesehatan, panjang umur dan berbahagia. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika banyak salah. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sebelum sesi ini berakhir, tolong Bapak Ibu membuka kameranya, kita berfoto bersama, dan sekali lagi saya ucapkan selamat beristirahat. Mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian webinar kita pada malam hari ini. Alhamdulillah ilmu yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga foto. Iya, kita foto dulu. Adanya ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sambut.
Sebelum saya akhiri, dari saya sendiri apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu sempatkan untuk dapat menghadiri webinar pada malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.